Orang kalau dia itu mau haji atau umroh, statusnya itu adalah disebut ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran pengurus MWC NU Batam Kota, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batam Kota. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi nikmat hingga kita bisa kembali melanjutkan untuk tolabul ilmi. Kembali kita melanjutkan untuk ngaji, yang dalam hal ini kita mengkaji kitab Sulam Taufik. Mari kita awali kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga PAC Batam Kota oleh Allah senantiasa diberi semangat, diberi ghiroh, hingga kita dalam berjuang melalui Nahdlatul Ulama itu terus semangat. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji. Semoga kita semuanya oleh Allah diberi rizki untuk bisa ziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji. Halaman pinten 34 nomor 35. Wa arkanul haji utawi piro-piro rukune haji iku al ihramu ihram, yakni niat untuk masuk pada ibadah haji. Wal wukufu lan wukuf mandek bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wat tawafu lan tawaf bil baiti kelawan Baitullah. Wasa'yu lan sa'i mlaku bainas sofa ing dalem antarane gunung Sofa wal marwata lan gunung Marwah. Wal halku lan gundul awit taksiru utawa cukur utawa motong rambut. Wahia utawi rukun illal wukufa angin wukuf iku arkanun dadi rukun, dadi pira-pira rukun lil umrati maring umroh.
Wa arkanul haji, adapun rukun-rukun haji itu yang pertama al-ikhramu ikhram. Ikhram itu apa? Ikhram itu niatud dukhuli fin nusuki. Jadi yang namanya ikhram, saman badene ndi aku ape ikhram. Artinya dia niat masuk dalam ibadah haji atau umroh. Lah ikhram itu ada tata caranya. Orang kalau dia itu mau haji atau umroh, setatnya itu adalah disebut ikhram. Jelas ya? Lah ikhram itu harus ketika dia mau masuk tanah haram. Jadi niatnya itu masih di luar tanah haram. Umpamanya garis sak langkah, oh iku tanah haram, iki tanah halal. Di sini saya niat baru masuk. Kalau orangnya di Mekah, metu dhisik. Umpamanya Pak Madun jadi penduduk Mekah, tanah haram. Ape umroh atau ape haji, ya kudu metu dhisik. Karena niat ihram harus dimulai dari tanah halal. Lah itu ada dua mikot, ada tempat mulai. Yang pertama adalah dari sisi tempat. Ada namanya Yalamlam, ada namanya Bir Ali, ada namanya Jeddah dan sebagainya. Orang Indonesia, dia kalau mau ihram, maka dia tuh ya kudu niat dhisik. Makanya ada beberapa ulama itu yang umpamanya pesawatnya nanti langsung sampai di Jeddah, di tanah haram umpamanya, ya langsung di tanah haram. Niat ihrami kuwi ketika ning pesawat. Ora ketika saat turun, karena kalau saat turun berarti sudah masuk di tanah haram. Orang ketika dia turunnya di Madinah, maka ketika dia menuju di Mekah, di tengah perjalanan saat mau masuk di tanah haram, maka dia niat ihram. Dari semua tanah haram itu berbagai daerah ada jalur-jalur untuk mikot, memulai ihram. Itu kalau dari sisi tempat. Kalau dari sisi waktu itu untuk umroh boleh sepanjang tahun. Jenengan berangkat sekarang ning Mekah, ning tanah haram, ketika masuk niat umroh itu oleh. Tapi kalau haji itu beda. Mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai menjelang Idul Adha. Kalau di luar itu enggak sah. Kalau orangnya itu katakanlah dia datang di sana bulan Syawal, wes aku niat haji, berarti dia pada saat itu dia sudah statusnya ihram. Jelas ya? Lah orang ketika dia itu sudah ihram, ora oleh dibatalke, ora oleh ditarik. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Jadi umpamine jenengan niku salat duhur, Allahu Akbar. Sekali sudah masuk salat duhur, dalam keadaan kecuali darurat, ora oleh dibatalke. Harus sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saat di luar sholat sampean makan minum gak masalah. Tapi ketika sampean sudah niat sholat Allahu Akbar, Anda berarti dalam keadaan haram makan, haram minum. Selama sholat belum selesai, ada keharaman-keharaman yang ditanggung orang sholat. Begitu juga orang yang haji atau umroh. Ketika wong iku wis niat ihram, berarti dia ada hukum yang mengikat padanya. Enggak oleh nikah, enggak oleh kumpul kambik bojo, jima, enggak oleh hal-hal yang mendekati jima. Dia tidak diperkenankan memakai wewangian. Laki-laki tidak boleh memakai yang dari jahitan. Kemudian apa itu?
dia juga nggak boleh berburu hewan-hewan yang ada di sana, nggak oleh sisiran kalau nanti rambutnya sampai rontok. Ini keharaman-keharaman yang mengikat saat orang niat ihram. Jelas ya? Lah itu dimulai kapan? Ketika dia ihram. Ihram itu niyatut dukhuli fin nusuki lil ijma'i. Ijma ulama mengatakan kapan dimulainya orang itu umroh atau haji saat dia ihram. Jelas ya? Makanya takbiratul ihram. Dengan takbir dia sekarang haram ngomong kambik konco, haram mangan, haram minum. Kalau dia belum takbir, dia belum haram. Tapi ketika dia takbir maka dia haram. Makanya takbir pengharaman, takbiratul ihram. Jelas ya? Wal wukufu, kemudian wukuf bi Arafata, di Arafah, yakni al huduru, dia hadir, bijus'in, dengan satu bagian min ardi Arafatin, wa ingkana marin fi tolabi abikin wa nahwihi. Jadi rukun yang kedua yang penting dia itu wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Hadir di Arafah. Lah wukufnya itu ada waktu, nggak bisa semaunya, tapi harus yustarotu kaunul huduri biha baina zawali yaumi tasyidil hijjah wa qabla fajri yaumin nahri, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah dan sebelum fajar dari saat Idul Adha. Jadi Idul Adha itu kan tanggal 10. Sebelum fajarnya maka dia di tanggal 9 apa itu Dzulhijjah, dia yang penting hadir ning Arafah. Lah ini termasuk rukun paling penting. Nabi menegaskan al-hajju Arafah. Yang paling penting daripada saat seseorang haji, rukun yang paling utama itu adalah dia hadir di Arafah. Itu enggak harus wongin yang kono sholat, wongin yang kono doa dan sebagainya, enggak. Meskipun dia marin berjalan atau yang kono dia golek copetnya mau dia sing melayu mrene, itu enggak masalah. Yang penting dia hadir di Arafah. Kemudian ketika dia itu hadir di Arafah, mbiyen Rasulullah niku beliau pidato termasuk pidato terakhir atau perpisahan. Jadi di Arafah itu Rasulullah pidato perpisahan. Makanya banyak dari mutawif Indonesia itu pada saat orang di Arafah dikumpulkan kemudian pidato. Kesunahannya memang ngoten. Tapi seandainya tidak seperti itu, dia hadir meskipun sejenak, iku wis gak masalah. Kemudian wasalisuha at-tawafu bil baiti. Rukun yang ketiga tawaf. Tawaf itu dari kata tofa, muter-muter. Muteri Ka'bah. Jelas ya, muteri Ka'bah. Lah muter Ka'bah niku wonten tata carane. Syarate wasartu sihatihi walau naflan satrul aurati kasolati. Jadi tawaf itu padha kali salat. Makanya wong sing haid ya gak oleh tawaf. Orang yang dia tidak menutupi aurat, ya dia berarti tawafe enggak sah. Jadi syarat daripada sahnya tawaf sama seperti dia dalam keadaan sholat. Kalau dalam tawaf wongi kudu dalam keadaan nutup aurat. Wa taharatul hadasi, dia dalam keadaan enggak punya hadas, wis wudu.
wan najsi fil badani wasaubi wal makani, pakaiane suci, badane suci, tempat yang digunakan tawaf itu juga suci. Kalau dia itu tawaf, maka itu sudah seperti dalam keadaan sholat. Kemudian ini yang penting, benjing kadung jenengan umrah atau haji. Kemarin ketika di sana tuh kalau melihat banyak orang yang seperti ini. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Lurusnya Hajar Aswad, di sana ada garis. Itu setat untuk orang tawaf. Jelas ya? Tawaf itu harus Ka'bah berada di sisi kiri. Sisi kiri ini harus menghadap Ka'bah. Kalau wonge madhep Ka'bah, tawafnya enggak sah. Saya ulangi, lak wonge madhep Ka'bah, iki berarti madhep merono. Berarti tawafnya enggak sah. Selama dia tawaf 7 kali putaran, maka ini harus berada di arah Ka'bah. Jelas ya? Di dalam tawaf enek kesunahan ngambung Hajar Aswad. Di dalam tawaf enek kesunahan salam neng Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar, umpamanya seperti itu. Seringkali wonge itu untuk ngambung, akhirnya dia itu krono Hajar Aswad neng pojokan, maka dia awake ngene. Semestinya tetap ini di arah Ka'bah, tapi wonge ngene. Apalagi bergeser. Kalau secara hukum di madhab Syafi'i, wonge kudu mundur. Pada langkah dia menghadap Ka'bah itu enggak dihitung. Semestinya wonge mundur. Tapi sing akeh malah ngeten. Niki Ka'bah. Nggih. Niki Hajar Aswad. Kalau nguber Hajar Aswad iku kangelan. Maka wong iku teko kene. Mepet Ka'bah, nelusur, srut 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 srut. Wonge madhep ning ndi? Madhep Ka'bah, pundake madhep ndi? Demi sunnah sampai perkara yang sebetulnya malah membatalkan tawaf. Saya ulangi nih. Jadi tembriki kan Hajar Aswad nih, pojok nih. Lah wonge mrene sret mrene. Kalau dia di sini nugel, iku kok tabrak wong. Maka banyak orang itu dari sini wis mepet ngene. Sret mepet tembok. Jadi disorong-soronglah dia tetap aman kan. Krono pingin nyium Hajar Aswad. Akhirnya dia bergeser, siti ning kene baru rebutan ini. Iso ketendang, iso kesikut, iso sampai semaput. Wis pokoke wakeh niku masyaallah. Iki demi Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad sunnah. Tawaf ini rukun. Ninggal wajib krono sunnah. Iki salah. Ini banyak ini. Dia ketika tawaf, syaratnya tawaf niku kudu summa yaj'ala al-baita an yasarihi wa yamshi. Hendaknya dia itu menjadikan Baitullah di arah kirinya dan dia berjalan. Fa idza wasala ilal hajari wa amkanahu takbiluhu qabalahu wa rijlahu qarinani summa ya'udu ila halatihi al-ula wa yaltafitu an yasari summa yamshi. Jadi aturane saman ketika tawaf pingin mencium Hajar Aswad tetap dalam posisi arah kiri di arah Ka'bah.
Sret ngeten nggih. Ketika kita memungkinkan wa in amkanau memungkinkan untuk nyium Hajar Aswad, maka dia boleh menghadap. Oh, aku tak madhep ini nih. Jadi kan niki arah kiri numpami niki nggih. Sret ngeten. Ini ki pas Hajar Aswad, akhirnya dia madhep. Jres ngambung. Dalam pandangan madhab Syafi'i ini Imam Ibnu Hajar wonge balik meneh, kembali ke tempat semula. Nggih. Baru dia melanjutkan. Ketika dia dalam posisi ini, katakanlah dia wae mlaku diangkat wong. Umpamine Jeffrey ketika tawaf diuncalke wong ning kono. Ada beberapa jarak yang itu tidak dilangkahi dia. Dia harus balik mrene. Saya ulangi, dia harus balik mrene. Bila ada beberapa langkah yang tidak dilakukan, berarti tawafe enggak sah. Lah ikut ternyata kalau dalam praktek banyak yang lebih fatal. Contohnya tadi, wonge mepet Ka'bah. Mepete kuwi madhep ngene. Jadi dia menghadap sini ben aman. Sret 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 demi tujuan ngambung Hajar Aswad. Lah ini satu contoh. Kita ketika melaksanakan ibadah ojo gara-gara perkara sunnah sampai ninggal perkara wajib. Kuwi termasuk tata cara ibadah sing kleru pol. Satu contoh, demi mencium Hajar Aswad sampai rela mendolimi orang lain, sampai enek tim untuk saman pemene pingin mencium, ada tim yang siap menolong dengan dibayar beberapa. Ya itu calo Hajar Aswad. Ini dengan cara kasar itu, kula pun jujur wae sampai waktu tim deko nggak pernah bisa dan saya nggak ingin, nggak pernah bisa dan nggak ingin. Artinya nggak ingin bukan berarti saya menafikan sunnah, nggak ingin sampai terjadi kezaliman seperti itu. Kenapa? Karena Hajar Aswad dengan jarak jauh kisbai itu wis cukup. Saya ulangi, dengan jarak jauh itu wis cukup. Nah, makanya niki mriki disebutkan fa in qabalahu wa masa qabla audi ila halati ula. Apabila orang itu dia mencium dan dia tidak kembali ke posisi yang awal, kama yaf'aluhu kasirun minal awam, lam tasihha tawafuhu. Seumpama wonge ngeten. Di sini sret Hajar Aswad diambung, sret. Terus baru dia ngene. Jadi ada beberapa jarak yang pada saat itu dia menghadap Ka'bah. Arah kirinya tidak di Ka'bah tapi orangnya yang menghadap Ka'bah. Kalau dia tidak kembali lam tasihha tawafu. Niki penting niki. Karena ini rukun. Umpamine sampean niku nglakoni iki besok gagal, wah fatal niki. Rugi pirang-pirang juta sampean. Balik meneh durung karuan iso air bahasane. Dados niku. Fa idza wasala ilal hajari wa amkanahu. Napa niku? Fa in qabalahu wa masa qabla audi ila halati al-ula. Kama yaf'aluhu kasirun minal awami lam tasihha tawafuhu. Li tawafihi fi juz'in min hawail baiti. Kemudian dia juga wa ayyu tawifa atau wa ayyatu fasab'an dakhilal masjidi walau baidan anil baiti. La tawaf niku enggak kudu ning sekitarane Ka'bah. Sing penting masih di area Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram niku kan luas dan muter. Nggih? Luas dan muter. Ketika orang itu dia, aku wis gak ning cedhek Ka'bah lah krana umpel-umpelan. Jam setengah telu yo rame, jam loro yo rame, awan yo rame. Golek waktu sepine kuwi enggak enak. Golek waktu sepine enggak enak. Tapi mbiyen ku wonten. Enek orang dia itu sumpah.
Pokoknya dia itu bila tidak melakukan ibadah yang dengan ibadah itu dia di dunia yang melakukan hanya dia. Ketika dia melakukan, nggak ada satu orang pun yang melakukan ibadah sama dengan dia. Kalau wongi gak iso ibadah iki bojone tertalak, dia sumpah seperti itu. Akhirnya dia itu pingin sumpahnya itu diwujudkan, karena nggak pingin bojone tertalak, nggak pingin pisah sampai bojone lah cinta mati. Lapor neng ulama iku nggak ngerti ibadah opo yo. Sampean sholat wong liya ya sholat, sampean poso wong liya ya poso, sampean maca Quran wong liya ya maca Quran. Semua ulama kuwi ditakui gak enek sing ro jawabane. Akhirnya datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani langsung seketika itu ngerti. Oh, jawabannya gampang. Sampean sampean tawaf, pada saat tawaf minta semua orang berhenti. Biar nggak serame sekarang kan? Jadi orang tadi itu dipersilahkan tawaf 7 kali putaran. Tapi pada saat bersamaan semua orang yang tawaf itu diminta berhenti dulu, memberi waktu orang ini. Akhirnya kan berhasil. Syarat tawaf itu di dalam masjid. Di luar masjid wis ora. Sampean ngubengi Mekah niat tawaf nggak iso. Oh, masuk kekeselan ya Pak. Harus di dalam area masjid. Lah ketika ning kono mandek hanya satu orang yang tawaf, berarti pada saat itu dia melakukan ibadah dimanapun tidak ada yang menyamai dia. Perbandingannya ulama-ulama yang lain enggak ngerti jawaban. Untuk itu jawabannya masalah tawaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung, oh gampang itu masalah tawaf. Hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Data niku penting ya. Ini termasuk modal penting dalam kita umroh atau kita tawaf. Karena untuk umroh tawaf juga menjadi rukun. Untuk haji tawaf juga menjadi rukun. Dalam patokan tawaf, orang itu harus sisi kiri diarahkan ke Ka'bah. Dimulai Hajar Aswad. Nggih. Dimulai Hajar Aswad. Garis hijau dari lurus ini mungkin nonton garis hijau. Lah terus dia posisi kirinya di Hajar Aswad. Seringkali kesalahan itu terjadi. Lah ning kitab disebutkan orang saat mencium Hajar Aswad dengan cara ketika dia nyium dia madhep. Bareng ngono dia terus melaku meneh. Neruske biar 7 kali putaran. Dia lupa saat dia mencium, kemudian dia balik, berarti dia ada beberapa langkah yang kirinya tidak menghadap Ka'bah. Maka dalam fikih wongi kudu mundur meneh. Di mana dia tadi berbalik gini, gitu. Terus dia balik mundur meneh. Biar pada 7 putaran semua putaran itu sisi kiri menghadap Ka'bah. Saiki malah lebih fatal meneh. Dia tidak menjadikan sisi kirinya pada saat bermasalah di Hajar Aswad. Mulai ning kene iku wis madhep Ka'bah. Demi iso ngambung Hajar Aswad. Jadi mulai ning kene wis dirindik lah. Srut berangsur-angsur gini. Angsur-angsur. Kono desek-desekan. Nggih kan? Lah ning kene iki kan kok iki didorong kene, iki enggak iso metu, iki ngarepe Ka'bah. Wonge aman. Meskipun tanpa usaha wonge ya tetep akan kegawa mrene. Tapi yang bermasalah orangnya itu malih menghadap Ka'bah. Padahal itu enggak sah. Lah nggih mulai sini. Kan kata kan? Itu termasuk kesalahan fatal nih. Niki penting nih, karena seringkali lak ning kono ketika aruh Ka'bah pertama kali wis lali apa-apa wis. Kadangkala rukun syarat tuh lali kabeh wis. Saking terharune. Koyok waktu manten anyar lah. Eneke wis pokoke rasa seneng. Sing eri sabar dulu nggih. Kemudian wasa'yu, dia sa'i.
Baina sofa, antara sofa wal marwata dan marwah. Jadi kalau bahasa Arab marwata, kalau bahasa Jawa marwoto. Baina sofa wal marwoto lan lak wedok marwati. Rukun yang selanjutnya adalah dia sa'i, berjalan kecil antara sofa dan marwah. Ini orangnya meskipun orang dungo apa-apa gak masalah. Karena yang dituntut pada saat ibadah sa'i baina sofa wal marwah itu sing penting wonge mlaku. Satu contoh umpamane wonge mlakune dinggo gaya mundur, iku gak masalah. Atau ndingklu wae gak masalah. Atau dinggo koyok sholawatan nggak masalah, atau bahkan Pancasila sing sian rame itu jelas ya, nggak masalah. Khilafan libni Hajar haitsu qala wa yujzi'u kaunuhu mangkusan au kana yamshi al-qahqara alal aujaili anal qasda qat'ul masyafati ala ayyi wajhin. Sing penting dia melakukan jalan dari sofa ke marwah. Sing penting itu, meskipun dia gak ndonga apa-apa gak masalah. Tapi lak ndonga niku kesel, mlakune niku ya sak keselan dhewe. 3,5 kilo. Enggak apa-apa wasane. Ala ayyi wajhin. Kadang enek sing balapan barang. Ya enek sing balapan barang. Kemudian tapi akhlak yang seyogyanya dipakai. Tapi ini bukan hukum, ini akhlak yang seyogyanya dipakai. Seperti yang disampaikan Imam Ibnu Katsir. Sa'i antara sofa dan marwah itu adalah kita meneladani langkah yang diambil Hajar. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di pinggir Ka'bah, itu hanya diberi makan satu wadah, minum satu wadah. Di sana nggak ada siapapun, panas terik, nggak ada pepohonan. Akhirnya airnya habis, makanannya juga habis. Maka Hajar itu dia dalam rangka dia membutuhkan pertolongan, dia menuju sofa. Setelah itu dia balik lagi ke marwah. Siapa tahu ada orang. Setelah itu dia balik lagi ke sofa. Dia dalam perjalanan ini karena mencari pertolongan, merasa tidak mampu apa-apa, orang yang sangat membutuhkan pokoknya. Jelas ya? Pada saat sudah selesai tuju, baru malaikat Jibril menunjukkan air Zam-Zam. Jelas ya? Orang yang sa'i baik dalam haji atau umroh, dia meneladani langkah Hajar ini. Maka adab yang paling baik seyogyanya saat dia sa'i, dia orang yang membutuhkan. Jangan wong sing seneng-seneng hehehe, enggak seperti itu. Semestinya orang yang betul-betul memohon kepada Allah, dia dalam posisi seperti Hajar. Ya Allah, seperti itu. Utang, ya Allah, utang iku lho kathah ya Allah. Sapa ngerti ning sofa enek sing ape mbayari wis. Sapa ngerti ning marwah enek sing ape mbayar. Pokoknya dalam keadaan dia kudu koyok Hajar begitu membutuhkan pertolongan. Jelas ya? Lah secara hukum enggak masalah. Nggih, secara hukum enggak masalah. Cuma adab seyogyanya dia seperti yang dialami Hajar. Kemudian wal halku, potong gundul, awit taksiru utawa nyukur pendek. Rukun selanjutnya itu adalah halku utawa taksir. Lah ketika orang itu halku, motong rambut, dia disebut tahallul. Jelas ya? Artinya saat dia sudah memotong rambut,
dia dengan iki halal lagi. Dia dengan motong rambut berarti semua rangkaian haji atau umroh wis mari. Jelas ya? Lah Nabi Muhammad sian gundul, para sahabat gundul, tapi enek sahabat-sahabat sing sayang kambik rambutnya, akhirnya nggak gelem gundul, akhirnya cuma dipotong sidik, tik tik tik. Nabi langsung, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang-orang muhallikin, orang-orang yang gundul. Wong-wong sing potong pendek, Nabi sing cuma motong sekedik nggih didongakne pisan pindahlah. Nabi tetap ndonga, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang-orang sing potong gundul. Tapi wong sing rambutnya pendek panggah pingin didoakan Rasulullah. Sampai yang ketiga baru Nabi mau mendoakan yang potong pendek. Makanya kalau dari sisi afdoliyah, potong pendek yo sah, potong gundul yo sah, tapi lebih afdol sing gundul. Jelas ya? Ning kono makane banyak sing tukang gundul wakeh nih. Napa? Wakit senti. Wakit itu bahasa Arab, senti bahasa Inggris we. Bahasa Arab orang enek wakit senti. Iya ya. Oh kuata temen niku. Wes langsung saman moronya langsung dasis di seset. Wong kasar, wong India kula sih. Sengaja kalau gundul. Ben nganu. Kula mboten nate gundul lho. Mboten nate gundul. Paling banter potong pendek. Lah baru ngrasakne gundul ning kono. Wisis itu. Tapi memang untuk orang yang umroh atau haji, ketika dia tahallul boleh potong pendek sebagai wujud ini sudah halal, atau gundul sebagai wujud berarti dia sudah halal. Tapi yang afdol dengan dia gundul. Jelas ya? Tapi yo napa niku ngaten kuwi niate ibadah wae. Nggih. Gak usah dinggo niat gayang-gayaan. Kadung gayang-gayaan biksu kuwi malah luwih gaya. Enek gambar-gambare ning kene ne. Sampeyan kan gundul tapi gak enek gambar-gambare. Wa hiya ilal wuqufa arkanun lil umrati. Lah dari 5 hal ini, yakni ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian halku, 5 hal ini kecuali wukuf itu adalah rukun pada umroh. Yang membedakan haji dan umroh dari sisi rukun hanya kalau haji enek wukuf ning Arafah. Saman ketika umroh pada dasarnya rukun haji kambi umroh yo podo. Yang membedakan kalau haji enek kewajiban wukuf ning Arafah. Jelas ya? Lah niku pendek asline. Jenengan umpamine fisike kuat, saiki langsung niat ihram menuju ning Ka'bah. Barono langsung tawaf 7 kali. Barono langsung moro ning Mas'a tempat sa'i, keliling 7. Barono langsung cukur. Berarti 1 kali ihram selesai. Itu butuh sekitar pinten jam? 3 jam napa 2? 3 jam Pak Nasrul, 3 jam, sekitar 3 jam. Lagi Marono langsung dia metu meneh. Niat ihram meneh. Berangkat dari luar menuju Baitullah, kemudian tawaf 7 kali. Menuju tempat sa'i, keliling 7 kali. Barono potong meneh. Iku wis berarti umroh 2 kali. Barono keluar meneh. Lak fisike kuat sedino iso sampai umroh ping 3 ping 4. Lak fisike kuat. Karena ibadah haji sampai ibadah umroh itu yang ditekankan adalah masalah fisik. Lah tapi repote iku saiki malah wong enek sing yo gak saiki. Banyak orang yang dia pingin wafat ning kono. Makanya ketika dia sakit malah tetap pingin berangkat. Banyak itu.
ulama yang ngapunten kemarin Mbah Maimun Zubair juga sama. Tingkatannya beda ketika dia dalam keadaan wafat seperti itu. Tetapi pada dasarnya ibadah haji itu ibadah yang menuntut fisik. Makanya ketika dia jalan antara Safa dan Marwah gak moco donga apa-apa, sing penting mlaku sah. Jelas ya? Sampeyan ketika tawaf orang niat apa-apa, sing penting muteri Ka'bah 7 kali dengan syarat tadi sah. Gak moco donga gak masalah. Jelas ya? Baru ngono cukur gundul, gak donga ya gak masalah. Ini yang menjadi patokan rukunnya. Niatnya pada saat ikhram saja. Jelas ya? Nah jadi sebetulnya umroh niku gampang. Tapi fisiknya harus kuat. Jelas ya? Lah niki menjadi rukun daripada haji dan rukun daripada umroh. Mungkin sebelum kalau lanjut ada yang ingin ditanyakan? Tanah haram. Dados tanah haram niku merupakan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, tanah haram niku artine di sana itu diharamkan. Umpamanya dia berburu, ini ku mboten nangsa. Nggih. Di sekitaran Ka'bah kok sampai terjadi perang, kuwi mboten nangsa. Ada orang musuh bebuyutan ning ngarepe Ka'bah niku ya wis harus diletakkan dulu permasalahannya. Ini tempat yang haram, yang nggak boleh dilakukan hal-hal seperti itu. Paten pinaten perang nggak oleh ning kono, ning tanah haram. Jadi maksud haram itu karena di sana ada sekian banyak larangan. Jelas ya? Ada sekian banyak larangan. Tetapi juga ada sekian banyak fadilah. Wong salat ning kono padha kambik salat 100.000 dibandingkan ning masjid lain. Lah Nabi Muhammad niku dulu para sahabat nyata. Para sahabat itu dia aslinya Mekah. Dia sebagai penduduk Mekah. Dia sebagai orang yang tinggal di tanah haram. Kemudian Nabi hijrah di Madinah. Sahabat juga ikut hijrah di Madinah. Maka sahabat itu dia melihat Madinah itu podo kambik Indonesia, podo kambik Yaman, podo kambik nganu apa itu Singapura. Tanah yang bukan tanah mulia seperti Ka'bah. Maka akeh sahabat itu yang pingin bisa kembali ke Mekah. Maka Rasulullah, ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan tanah haram atas doa Nabi Ibrahim, engkau juga harus menjadikan Madinah juga sebagai tanah haram. Nabi berkali-kali doa meminta agar di Madinah juga dijadikan tanah haram. Jelas ya? Maka kita itu punya dua tanah haram. Pertama Makkah, yang kedua Madinah. Jelas ya? Cuma kalau Mekah Allah berdasarkan doa Nabi Ibrahim, kalau Madinah berdasarkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika seseorang berada di tanah itu ada sekian banyak aturan. Satu contohnya itu Mbah Nawawi Banten. Dia jadi ulama besar luar biasa, kitabnya niku Nihayatul Zen. Mujib Zen, wes mboten Nihayatul Zen. Yang ada zen-zennya lah, Pak. Mahir zen. Tapi dalam sejarah niku ngeten, beliau itu kalau mau buang hajat niku nggak mau di tanah haram. Apa yang umpamanya apa ngising? Metu dhisik.
nggak pingin tanah haram itu digunakan sebagai tempat untuk buang hajat. Karena itu adalah tanah di mana Baitullah ada. Ada sekian banyak nabi dimakamkan di sana. Di Madinah juga sama. Makanya Madinah Al-Munawwarah. Setelah hadirnya Nabi maka disebut Al-Munawwarah. Tapi kenapa disebut tanah haram? Haram itu artinya larangan. Karena di sana ada sekian banyak larangan. Jelas ya? Min ada yang tanya Malik? Untuk masalah tawaf tadi, kira-kira ada ulama nggak yang membolehkan masalah? Karena terlalu banyak juga kan? Kalau untuk niku kalau dari yang saya tahu di madhab Syafi'i ngoten. Tapi kalau di madhab yang lain kalau belum tahu. Wallahu a'lam. Apakah ada ulama yang membolehkan? Lak durung ngerti ya aja ngomong ada. Nah, kula durung ngerti. Ada enggak ulama yang membolehkan? Kula durung ngerti. Tapi kalau di madhab Syafi'i patokannya adalah 7 putaran Ka'bah harus berada di sisi kiri. Maka bila dia dalam beberapa langkahnya dia menghadap Ka'bah, berarti dia tidak menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Lah itu harus balik. Dia sudah 2 langkah balik. Satu contoh ngaten. Umpamine napa niku Kang Usuk umroh. Di tengah putaran ini untuk 3,5 putaran ngentut batal. Akhirnya dia wudhu. Wudhu dia harus tadi dia berhentinya di mana? Berhentinya di sini, lanjut. Enggak oleh langsung was teko kene lah krono tempat wudune ning kene. Makanya mulainya dari sini enggak bisa. Tadi Anda berhentinya di mana? Kenapa? 7 putaran itu harus semuanya dengan posisi Ka'bah di sisi kiri. Jelas ya? Jadi kalau adakah ulama yang mengatakan boleh? Kalau kula dereng semerep. Tapi kalau dari yang kami tahu di madhab Syafi'i, kalau ada orang seperti itu, contohnya teng kitab niki, napa niku? Karya Mbah Nawawi niki. Mirqatus Suudi Tasdik niki iku wong-wong awam sing koyo ngono. Padahal enggak sah kok ya dilakoni. Ya jelas ya. Ngaten. Syaratnya tawaf ngoten, rukune tawaf ngoten. Dados nggih niku kalau dia berarti terkena hukum keharaman yakni dia memakai dam. Tapi kalau niki coba wal haqqu lidzakari afdalu minat taksiri walil unsa bil aksi fama hiyatul haji ay haqiqatu muraqabatun min hadil khamsah famata ikhtalla wahidun minha lam yasihha hajjuhu wala yujbaru tarkuhu bidamin. Kalau ada orang dari 5 rukun ini enggak sah, hajinya ya enggak sah. Karena haji pada dasarnya sahnya 5 rangkaian ibadah ini. Jelas ya? Kalau bacakan malih. Famahiyatul haji, puncak daripada haji ay haqiqatuhu, hakikatnya haji muraqabatun min hadhil khamsati, tersusun dari 5 hal ini. Famata ikhtalla wahidun minha, bila ada salah satu yang cacat, lam yasihha hajjuhu, maka hajinya enggak sah. Wala yujbaru tarku bidamin, enek wonge gak melakukan ganti dam wae, gak iso. Jelas ya? Lah niku termasuk memang rukun dalam umroh atau haji. Lah pemene wonge wonge umroh, wonge pingin tawaf wae, tawaf sunah nggih monggo, tapi pada dasarnya tawafin niku malih mboten sah.
Umpamine jenengan boten umroh, boten haji, krana di Mekah sana, wes aku tak pingin tawaf lah, tawaf sunnah. Di tengah-tengah menunggu jamaah akhirnya tawaf. Nah itu namanya tawaf sunnah. Lah niki tetap kalau ada yang ikhtal lah, ada yang tadi yang salah. Satu contoh enggak menghadap Ka'bah, ya pada dasare tawafe nggih boten sah. Jelas ya? Nggih. Kan Ka'bah itu kan ngeten to iki. Jarene dengan kita. Wis. Teng mriki. Nggih. Kok kan ngomong buncalno. Nggih. Kan awang itu buncalno kan iki. Ngeten kan. Aduh iki. Napa dhewe kudu ngesuk mriki? Napa dhewe terus ngene mundur sithik terus muter? Nek kudu nusuk kan itu berarti kan nabrak madhep rono meh. Nah, itu apa ya oleh ning kene kau ngene lah kabeh ning kene. Apa kudu nusuk mengarep. Nggih, sing penting niku mboten dia melewati langkah dengan keadaan tidak menghadap Ka'bah. Tidak menghadapkan sisi kirinya pada Ka'bah. Dia duncal mrene niku enggak apa-apa dia langsung mrene. Sing masalah kalau dia duncalke mrene. Iki harus balik iki. Nggih. Dia duncalke mrene, balik. Lah duncalke mrene enggak masalah. Nggih. Yang penting ora duncalke njaba masjid. Muterlah ya pangga gak diitung. Apa meneh duncalke nang Batam balik merono meneh kangelan. Jelas ya? Jadi maksudnya ngaten. Yang tadi duncalke mrene. Ada beberapa langkah, berarti ada beberapa jarak yang dia tidak melangkah dalam tawafnya. Lah ini harus kembali lagi. Jelas ya? Kan rame. Jadi sama pun masuk. Kan ajeng mundur kan tetep kedosok. Terus sampame diputerke malih diulangi kene itu saya kan mboten Nambahi sini. Nggih ngitungnya wau berarti itu masih dihitung yang tadi. Soalnya kan nek sampun maju dengan kalau tengok di TV tawafnya kan kayak gitu nih. Kalau mau mundur kayaknya kan nggak mungkin itu. Nggih. Nah itu kan berarti ikut arus aja dulu, nanti baru ditengok nanti mana nanti yang itu berarti kan. Nah, nggih. Tapi yang tadi tidak dihitung. Oh, tapi mak kesel sama. Apot lo bahasane. Soalnya mundur nih harus masalah yang Nah. untuk atas yang mana saya ditolak kan mungkin nggak tahu juga nih. Lagi. Nah, berarti kan ya untuk lebih awalnya berarti kan muter dulu kan lebih bagus. Makane tawafe dimarekke dhisik. Lak wis mari baru ngambung Hajar Aswad. Itu cara yang benar. Saya ulangi, tawafe dimarekke dhisik. Lak setiap kali ngelewati Hajar Aswad pingin nyium, konsekuensinya tadi tanpa sadar dia ada beberapa langkah yang pundak kirinya enggak menghadap Ka'bah. Umpamanya tadi, wah aku wis kadung mrene, mundur enggak iso, maju dhisik melayu. Ya enggak apa-apa, tapi melayune tadi enggak dihitung. Jelas ya? Tapi kesel, Pak. Enggak apa-apa lah kuat, sekali lagi lah kuat, ora apa-apa. Oh nggih, wis luar biasa. Subhanallah. Oh nggih. Ka'bah niku kalau mboten salah nggih, kalau mboten salah 11 lawan 9 apa pinten? 11 lawan 9. Tapi asline 16. Nggih asline 16. Dados ngeten. Niki Ka'bah. Jadi bentuke niki Ka'bah. Ka'bah yang sekarang. Nggih. Ini Hijr Ismail. Nggih. Di sini ada selah antara Hijr Ismail kali Ka'bah. Bangunan yang asli Ka'bah ini sebetulnya masuk bagian Ka'bah. Bangunan yang asli. Orang kalau dia lewat sini nerjang enggak sah. Berarti dia enggak nguteri Ka'bah tapi mlebu Ka'bah. Karena sien pada saat Nabi umur 35 tahun
itu Ka'bah itu ya krana saking suwine. Maka yo direnovasi. Nggih, direnovasi. Tapi pada saat itu ekonomi sedang sulit karena terkena virus corona. Akhirnya untuk membangun Ka'bah seperti semula dananya tidak ada. Maka saat Nabi umur 35 tahun yang dalam sejarah kabilah-kabilah api perang rebutan meletakkan Hajar Aswad, Nabi memakai surbannya, Hajar Aswad diletakkan di tengah, sejarah niku. Pada saat itu Ka'bah akhirnya dibangun lebih kecil. Tadinya pintunya 2. Ya, tadinya pintunya 2. Terus kemudian pintunya dijadikan 1. Jelas ya? Itu yang ada Nabi, tapi kan belum jadi Rasulullah. Karena Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Itu Nabi umur 35 tahun. Setelah Nabi jadi Rasulullah, Nabi sering ngomong pada Aisyah, Aisyah, seandainya wong-wong iki imane kuat, iki pasti Ka'bah tak bongkar, saya kembalikan seperti bangunan aslinya. Nggih. Krana mbiyen mereka itu bangune enggak sesuai bangunan aslinya. Nabi terus ngomong seperti itu. Jelas ya? Kemudian Nabi Muhammad niku wafat. Pemerintahan dilanjutkan Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat. Kemudian pada masa napa niku Husain niku sampai Yazid nggih. Di Mekah Ibnu Zubair memproklamirkan diri sebagai khalifah. Karena terjadi perbedaan politik yang tajam antara Muawiyah, Umayyah, kambe Ibnu Zubair. Dia memproklamirkan diri sebagai khalifah, pemimpin Mekah, Madinah, Haramain. Jelas ya? Pada saat itu kebetulan terjadi kebakaran hebat. Ka'bah roboh. Jelas ya? Maka Abdullah bin Ibnu Zubair itu dia ponakane Aisyah. Dia sering mendengarkan omongan Aisyah bahwa Nabi pingin mengembalikan Ka'bah seperti bangunan aslinya. Kebetulan Ka'bah roboh. Dia memproklamirkan diri sebagai khalifah. Maka dibangunlah pada masa Ibnu Zubair dengan bangunan yang lebih besar, 16 meter lah daripada sebelumnya, lebih besar. Jelas ya? Cuma Nabi menyampaikan itu pada Aisyah, tidak semua sahabat ngerti. Maka masyarakat Islam geger. Ka'bah di otak-atik kambe Ibnu Zubair. Iki ora Ka'bah Nabi Muhammad, ora Ka'bah Allah, tapi Ka'bah Ibnu Zubair. Terjadi perang di Mekah. Ka'bah hancur lagi. Kenapa? Dianggap bukan Ka'bah yang asli. Ini Ka'bah bangunan Ibnu Zubair. Perang di Ka'bah enggak masalah. Ka'bah hancur. Pada masa peperangan antara Ibnu Zubair, nggih, kambe Yazid. Itu sampai akhirnya niku hancur Ka'bah. Dibangunlah lagi oleh Marwan dengan bangunan yang lebih kecil. Karena dia niatnya itu pingin mengembalikan Ka'bah seperti semula. Sepengetahuan dia. Jelas ya? Pasan wis dadi, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat tua yang masih hidup ngomong, awakmu kuwi piye? Ibnu Zubair dia membangun Ka'bah itu sesuai dengan instruksi Nabi. Nabi memang pingin mengembalikan Ka'bah seperti bangunan aslinya, besar. Jelas ya? Tapi saiki Ka'bah wis dibangun kecil lagi, mosok ape dirobohke? Kan ini serba salah toh, mosok ape dirobohke? Lah sing bangun kuwi Marwan iki, ya Allah, seumpama kok ngomongnya telat ngono, kok ngomongnya telat, wis kadung dibangun yang kecil. Jelas ya?
Itu akhirnya itu sampai kisah ini terus berjalan pada masa Imam Malik. Pimpinan Islam pada saat itu namanya Harun Ar-Rasyid. Dia ngerti sejarah Ka'bah itu. Sampai dia ngomong pada Imam Malik, Imam Malik, seumpama aku pingin membongkar Ka'bah dan aku kembalikan seperti bangunan yang dalam hadis Nabi, menurut Anda bagaimana? Imam Malik marah. Ojo wis jangan mbok otak-atik Ka'bah. Lah mbok otak-atik engko kesakralane Ka'bah ilang. Tiap ganti pemimpin dirubah, tiap ganti pemimpin dirubah. Ka'bah nanti malah menjadi alat politik malah. Wis Ka'bah meskipun sekarang dalam posisi yang tidak semestinya, itu biarkanlah. Jelas ya? Makanya ulama ini menjadi salah satu dasar. Enek perkara salah tapi kalau diowai, dirubah iso dadi fitnah, mending dijargi. Nggih Pak Matun nggih? Ngoten. Asline Ka'bah kuwi salah, bangunane enggak seperti semestinya. Tapi kalau dirubah dadi fitnah Islam sak donya. Maka dalam rangka mematikan atau menghindari fitnah, membiarkan perkara yang salah itu ulama mengatakan ora apa-apa. Jelas ya? Lah niki makanya Ka'bah. Kalau yang asli ini tetap dihitung Ka'bah. Antara Hijr Ismail kambik Ka'bah itu enek jarak. Sampean kok ketika tawaf nyebrang lewat kono, berarti enggak sah. Kenapa? Anda enggak mengelilingi Ka'bah tapi Anda mlebu ning jero Ka'bah. Jelas ya? Mungkin ada yang tanya malih? Mboten wonten napa-napa. Jero Ka'bah niku mboten wonten napa-napa. Watu kotak. Dan niki wingi pun kula sampaikan. Orang yang dia itu melakukan umroh atau haji, dia ketika sa'i maka sofa kambik marwah. Nggih? Orang yang dia itu napa niku? Wa man hajja wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Orang yang haji atau umroh enggak perlu merasa dosa untuk tawaf Safa dan Marwah. Jelas ya? Lah niki sian ngeten Kang Udin. Zaman biyen niku enek wong namanya Isafa lanang, Naila wedok. Ka'bah itu kan mekur bangunan kotak wae. Jerone yo enggak enek apa-apa. Mbiyen ya ada beberapa perhiasan sing sampai kenapa itu dipugar pada masa Nabi umur 35 tahun. Mbiyen aslinya enggak enek atapi. Ya mbiyen aslinya enggak enek atapi. Tapi ketika Nabi umur 35 tahun itu dikasih atap juga. Kenapa? Karena biasanya wongi enek nyolong barang mlebu mrono. Lah tempat seperti itu kan sebetulnya tempat paling aman. Ada dua orang namanya Isafa, kalau dalam tafsir tafsir Qurtubi itu Isafa. Kalau dalam tafsir yang lain Asafa. Tafsir Sawi itu Asafa. Kambik Naila. Iki zino ning jero Ka'bah. Ya Ka'bah dadi tempat zino. Paling aman toh. Wong apa mlebu kan kuatir. Tetapi akhirnya langsung oleh Allah dua orang ini dihukum dijadikan batu. Ya dijadikan batu. Seketika jadi batu. Karena ini merupakan kejadian yang sangat fatal, menistakan Ka'bah. Wah ini kan penista agama ini. Demo besar-besaran. Akhirnya kambik wong Quraisy itu diletakkan ning jobone Ka'bah. Dua patung dua orang yang jadi batu itu diletakkan ning jobone Ka'bah. Biar jadi pelajaran sapa wae wong sing haji ojo macem-macem kambik Ka'bah. Engko dadi dua orang ini. Seiring berjalannya waktu, dua patung ini diletakkan sing siji ning sofa, sing siji ning Marwah, madhep Ka'bah. Jelas ya?
Itu orang kan dia tawaf Safa Marwa, Safa Marwa. Lah wong-wong Madinah mereka itu seiring berjalannya waktu ketika mereka haji atau umroh, dua patung ini malah didadikan puja-pujaan, jadi sesembahan. Awalnya sebagai hukuman, tetapi seiring berjalannya waktu malah jadi idola. Ya toh? Ya podo kambik. Napa niku? Hari Valentine. Biyen itu kan aslinya hukuman. Nggih kan? Tapi saiki malah jadi idola. Seiring berjalannya waktu, ajarannya berubah. Maka orang-orang sebelum Islam datang itu mereka ketika di Safa sama Marwa sekaligus memuja dua patung ini. Terus ketika Islam datang, mereka akhirnya itu, ya Allah, aku kok merasa berdosa ketika harus sa'i antara Safa dan Marwa. Kenapa? Karena dulu di sana ada dua patung. Makanya sampai Allah menurunkan ayat, faman hajja awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wis enggak apa-apa, kamu yang penting tawaf antara Safa dan Marwa itu enggak masalah. Kenapa? Karena itu min sya'airillah, agamane Allah. Prinsipnya ngeten, ajarane diteruske, kesalahane diilangi. Tawaf atau sa'i ini ditetapkan, tapi berhalane dihilangkan. Jelas ya? Niku cara dakwah sangat bagus kalau kita mau memahami niki. Contohnya ngeten, biyen sebelum adanya Islam, banyak orang itu ketika tawaf dengan keadaan utuh, telanjang. Sing ireng ya ketok ireng, sing putih ya ketok mosok putih. Ya putih lah. Ya ketok, pokoknya ketok lah. Mbok ireng apa putih, ketok. Tetapi ketika Islam datang, Nabi ketika menaklukkan Mekah itu langsung menegaskan, pokoknya sekarang orang yang bukan Islam nggak oleh haji. Satu. Yang kedua, tawaf harus dengan menutup aurat, jangan telanjang. Tawafe tetap diberlakukan, tetapi kesalahannya dihilangkan. Adat yang berjalan dibiarkan, letak kesalahannya dihilangkan. Niku teori dakwah nih. Sama nih masyarakat enek kebiasaan apa? Ojo langsung dihilangkan. Kalau itu sudah berjalan, biarkan adat itu berjalan. Yang menurut syariat salah itu saja yang dihilangkan. Jelas ya? Ngaten. Cukup ya? Ya alhamdulillah. Ya semoga kita semuanya niki benjing kali Gusti Allah dipanggil untuk haji, untuk umroh ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.